Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai permutasi. Oke, sebelum kita memahami lebih dalam lagi mengenai permutasi, alangkah baiknya kita membahas mengenai faktorial terlebih dahulu. Faktorial itu adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Nah, rumusnya dari faktorial itu adalah n faktorial sama dengan n dikali n min 1 faktorial. Jadi faktorial itu dilambangkan dengan n faktorial, begitu ya teman-teman. Diingat kembali mengenai materi faktorial. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari faktorial. Oke, ada 3 faktorial, 3 faktorial tambah 2 faktorial, 6 faktorial dibagi 3 faktorial, 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial, dan yang terakhir 8 faktorial dibagi 8 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh dari faktorial. Nah, teman-teman silahkan dibuka kembali bukunya, dilihat kembali materi terkait faktorial, begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, kita langsung ke permasalahan intinya, yaitu mengenai permutasi. Permutasi itu proses pencacahan dengan memperhatikan urutan. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam lagi mengenai permutasi, nah alangkah baiknya kita mencoba untuk memahami dan mengetahui apa itu fungsi dari permutasi itu sendiri. Dilihat dari kasus ini. Nah, kasus pertama ini misalnya terdapat sebuah kata yang terdiri dari alfabet A, B, C, dan D. Yang jika kita ingin menuliskan kembali kata tersebut dengan urutan yang berbeda, maka berapa banyak kemungkinan kata yang dapat kita buat? Nah, di sini saya membuatnya dengan cara membuat sebuah tabel ya teman-teman, membuat sebuah tabel. Ini ada A, B, C, D, A, B, D, C. Oh, ini salah. Ini harusnya A, B, A, D, B, C. Kemudian ini A, C, B, D. Lalu di sini juga salah ya teman-teman. Harusnya A, C, D, B. Kemudian A, D, C, B. Dan selanjutnya hingga DC, DA. Begitu. Nah, ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang saya temui jika membuat sebuah kata dari alfabet ABCD dengan urutan yang berbeda-beda. Nah, jumlah dari ini semua yaitu 24. Jadi, banyak kemungkinan yang kita dapat itu ada 24 kata yang berbeda. Begitu ya, teman-teman? Oke, bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya ada kasus kedua. Nah, pada kasus ini seorang pengusaha mebel ingin menuliskan kode nomor pada kursi buatannya yang terdiri dari 3 angka. Padahal pengusaha itu hanya memakai angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Angka-angka itu tidak boleh ada yang sama. Nah, berapakah kemungkinan kode-kode nomor yang akan dia buat? Nah, sama seperti sebelumnya, saya membuat kotak-kotak terlebih dahulu begitu, membuat slot gitu. Nah, di sini pertanyaannya berapa kemungkinan kode nomor yang dibuat? Jadi di sini kotak yang saya buat itu ada 3 karena yang ditanyakan itu adalah kode nomornya, dan di sini kode nomornya yang terdiri dari 3 angka, berarti ada 3 tabel, 3 slot, 3 kolom gitu. Nah, 3 angka itu saya lambangkan menjadi A, B, dan C. Begitu ya teman-teman. A, B, dan C. Nah, A itu terdiri dari 5. 5 kemungkinan. Nah, 5 kemungkinan itu apa aja?
Ada 1, ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Kemudian pada kolom B itu ada 4 kemungkinan. Kenapa 4 kemungkinan? Kenapa nggak 5 kemungkinan atau 6 kemungkinan gitu? Nah, karena pada soal ini ada diketahui bahwa angka-angka itu tidak boleh ada yang sama. Berarti kalau di kolom 1 itu sudah diambil salah satu angka, berarti di kolom B ini tidak boleh ada angka yang sama lagi, begitu. Misalnya, di kolom A itu saya ambil angka 1, berarti di kolom B itu angka 1 tidak boleh ada, begitu ya. Berarti kan sisanya tinggal 2, 3, 4, dan 5. Berarti jumlah kemungkinannya itu ada 4 kemungkinan. Sama halnya di kolom C. Karena di A itu sudah diambil 1, di B diambil 1, berarti di C itu sisa 3 kemungkinan. Gitu ya teman-teman. Jadi total kode yang akan dia buat itu ada 60 kode. 60 kode itu dapat dari mana? Dapat dari 5 dikali 4 dikali 3. Begitu ya teman-teman? Oke. Nah, dari kasus 1 dan kasus 2 ini dapat disimpulkan bahwa permutasi itu bertujuan untuk menyusun urutan yang berbeda yang dibentuk oleh sebagian atau keseluruhan unsur yang diambil dari sekelompok unsur yang disediakan. Itu. Oke, selanjutnya itu rumus permutasi. Nah, secara matematis, persamaan permutasi itu dapat ditulis sebagai berikut. Nah, begini ya. Nah, ini kedua hal ini itu sama aja ya teman-teman. NPK sama dengan PN, K ini sama aja. Nah, permutasi ini, rumus permutasi ini kita baca permutasi K dari N. Permutasi unsur K dari N. Begitu ya teman-teman. Ini juga sama permutasi unsur K dari unsur N. Begitu. Nah, permutasi unsur K dari unsur N itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial. Dengan syarat K-nya kurang dari N. Begitu teman-teman. Dengan syaratnya jangan lupa ya teman-teman. Oke, untuk lebih memahami rumusnya ini, kita ambil contoh pada kasus 2 sebelumnya. Ini ya teman-teman. Nah, kita lihat pada soal. Nah, kita tuliskan diketahuinya terlebih dahulu. Nah, diketahui N-nya itu ada berapa, K-nya ada berapa, gitu ya. Oke. Nah, ternyata N-nya itu ada 5 dan K-nya itu ada 3. N-nya itu berarti angkanya yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan K itu adalah kode nomornya yang terdiri dari 3 angka. Gitu ya. Oke. Setelah kita ketahui N dan K-nya, selanjutnya kita mensubstitusikan ke dalam rumusnya tersebut ya. Nah, berarti dibaca permutasi 3 dari 5. Gitu ya, teman-teman. Permutasi 3 dari 5 itu sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. Kita sederhanakan menjadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Kemudian kita jabarkan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dibagi 2 faktorial. Mendapatkan hasil adalah 60. Begitu. Sama kan sama sebelumnya tadi? Sama-sama 60 jawabannya. Begitu ya teman-teman. Bisa dipahami ya semuanya. Oke, nah rumus permutasi ini bisa juga disebut dengan rumus permutasi beda unsur. Unsurnya yang berbeda, begitu ya teman-teman. Oke, itu jenis yang pertama yang kita pelajari. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis permutasi lainnya. Nah, tadi kan kita belajar permutasi dengan unsur yang berbeda.
Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai permutasi dengan unsur yang sama, kemudian unsur permutasi yang berulang, dan yang terakhir permutasi siklis. Nah, pada pembelajaran pertemuan hari ini dan nanti, itu kita akan belajar mengenai permutasi dengan unsur yang sama dan unsur yang berulang. Tadi kan kita udah mempelajari mengenai permutasi dengan unsur yang berbeda kan? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai unsur yang sama dan unsur yang berulang. Untuk permutasi siklisnya itu kita akan mempelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Oke. Nah, permutasi unsur yang sama dan permutasi unsur yang berulang. Nah, di sini ada dua permasalahan. Yang pertama, terdapat 7 kaleng yang terdiri dari 3 kaleng berwarna merah, 2 kaleng berwarna biru, dan sisanya berwarna kuning. Kaleng-kaleng tersebut akan disusun dalam satu baris. Nah, ada berapa cara menyusun kaleng tersebut? Bisa dipahami ya permasalahan 1. Kemudian, pada permasalahan kedua, diberikan angka 1, 2, dan 3. Akan disusun bilangan puluhan dari angka-angka tersebut. Nah, berapa banyak angka yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, dan 3. Begitu ya. Nah, untuk dua permasalahan ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke, teman-teman. Nah, jadi Ibu akan memberi dua tugas ini, yaitu mencari rumus dari permutasi unsur yang sama dan permutasi berulang. Itu yang tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua menjawab permasalahan-permasalahan yang Ibu berikan ini. Oke? Nah, oke, Ibu rasa sudah cukup dipahami ya teman-teman dari penjelasan Ibu tadi dan tugas-tugasnya. Ibu rasa cukup untuk penjelasan Ibu saat ini. Mungkin nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan, itu bisa ditanyakan langsung besok pada saat pembelajaran di kelas. Gitu ya. Jangan lupa tugasnya ya teman-teman. Oke, tetap semangat. Dan terima kasih teman-teman.